belum bisa mengobati. Sebenarnya sih sempat anak saya itu agak apa ya, curhat barangkali ya ke saya, terus dia bilang katanya, mah kenapa ya kok Dede seperti ini katanya, padahal kan Dede juga ingin seperti teman-teman yang lain katanya, sambil nangis begitu kan. Terus saya sampaikan pada puasa itu, saya sampaikan ini, saya harus sabar dan kita coba menerima hal ini dengan ikhlas begitu, karena kita yakin bahwa tidak semata Allah memberikan suatu kemampuan kalau tidak ada manfaatnya begitu, manfaatnya bagi diri sendiri, bagi keluarga dan juga bagi umat begitu. Coba Dede sampaikan doa kepada Allah, kemudian sholatnya jangan sampai bolong kata saya, terus ngajinya juga diperbanyak, bahkan kalau bisa mulai belajar Senin Kemis sahur gitu, sampaikan, mudah-mudahan dikasih kekuatan, kemudian dikasih kemampuan untuk mengamalkan ini begitu. Pada saat itu seperti itu sebelum kejadian yang waktu saya di tanah suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Mama nggak apa-apa? Kok tumben kemana sayang? Ada Ya mas, perasaan aku nggak enak mana? Mama nggak mau kan? Mas ada kok. Yang waktu itu saya rasakan tiba-tiba di Mina setelah sholat, setelah sujud, tiba-tiba dari hidung itu ya keluar seperti gumpalan darah yang agak kering gitu. Tapi setelah itu alhamdulillah saya nggak merasakan pusing atau apa, jadi sehat setelah itu gitu. Pertama yang saya rasakan waktu itu ini di pinggang. Sudah berapa tahun, hampir 10 tahun lebih gitu, selalu aja pinggang ini kena terus gitu. Berobat katanya ginjal sudah diperiksa nggak ada apa-apa lagi. Nah, tanpa saya juga sadar, saya punya saudara, punya keponakan, akhirnya kakak saya manggil, ngobrol-ngobrol sebentar, dilihat langsung pada saat itu bereaksi. Saya pada saat melihat keponakan saya itu kayak seperti apa gitu yang saya rasakan itu. Terus saya ceritakan keluhan saya di pinggang, dan ternyata adik Osa bilang katanya di belakang om itu ada sejenis jarum di dekat tulang ekor. Nah, betul sekali di situ kan, di antara itu. Nah, pada saat itu tanpa istilahnya bercerita lagi, adik Osa memberikan air, terus langsung adik Osa ke belakang pegang pinggang saya, dan memang itu terasa seperti mencabut sesuatu benda tajam gitu dari kulit gitu. Cuman perasaannya ya saya juga sempat mau pingsan karena pusing gitu, kelihatannya tuh pusing. Nah, sejak itu ya udah perasaan nggak pernah lagi sakit sampai sekarang. Sekarang saya sedang berada di rumahnya Osa, dan kebetulan sekali sudah ada pasien yang datang ke sini, dan Osa juga bisa menemukan penyakit. Jadi sekarang kita akan melihat proses bagaimana Osa mengobati bapak yang satu ini. Dan bapak siapa Pak? Andri. Andri. Oh iya, dengan bapak Andri. Keluhannya apa Pak? Ini saya waktu itu naik gunung, terus tiba-tiba besoknya itu udah dari gunung itu bengkak aja. Kakinya? Kita nggak bisa jalan kayak ini, nggak bisa. Seperti apa nggak bisa ya? Hanya yang sebelah kiri? Sebelah kiri. Suka kambuh nggak Pak sakitnya? Jadi kalau kambuhnya itu tiba-tiba kayak gitu, jadi sekarang sembuh 2 hari atau 3 hari, tahu-tahu bengkak lagi, nggak bisa jalan kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa, padahal nggak seleo atau apa, tahu-tahu bengkak aja. Bapak tadi kenapa sih
ketempelan, nggak sengaja menginjak makhluk astral. Astral, jadi makhluk astralnya ikut gitu. Iya, ikut. Tangan kosong. Seharusnya berdoa atau berzikir, baca apa aja. Terus tadi Osa ngapain lagi tadi? Kakinya diapain? Ya, kakinya sih dibenarin lagi sistem peredaran darahnya karena memang disumbat oleh makhluk astral tersebut. Iya. Tapi udah agak enakan ya? Alhamdulillah. Nah, Osa untuk pengobatannya sendiri ini butuh berapa kali lagi nih? Kurang lebih sekali lagi sih. Iya. Sekali lagi ya? Iya, untuk penyempurnaannya. Pada saat dia usia 1 tahun. Nah itu terutama setiap malam Selasa dan malam Jumat, kira-kira kalau sudah jam 12:10 ke sana, itu tiba-tiba bangun dari tidurnya. Kemudian matanya merah, kemudian dia nangis, tapi nggak keluar air matanya. Terus sambil nunjuk-nunjuk dinding gitu. Takut katanya. Pergi jelek. Itu nggak mau katanya begitu. Nah terus dia ini nepuk paha saya, terus sambil bilang mama kusip katanya. Saya nggak ngerti apa maksudnya gitu, tapi dalam hati barangkali harus dibacain ayat kursi begitu. Jadi akhirnya saya baca ayat kursi. Nah setelah itu dia bilang ya mah udah nggak ada, udah pergi katanya.